Pernahkah Anda membayangkan tinggal di sebuah pulau kecil selama 40 tahun dan meninggal di pulau itu? Sebagian besar dari kita tentu tidak pernah membayangkan dan menganggap gagasan itu tidak masuk akal. Tapi itulah yang dilakukan Brendan Grimshaw yang memutuskan tinggal di Pulau Moyon, sebuah pulau di negara Seychelles. Negara kecil di benua Afrika ini mungkin tidak akrab di telinga Anda karena selain negara kepulauan yang kecil, Seychelles letaknya memang sulit dijangkau dari Indonesia. Tetapi mereka punya duta besar di Jakarta yang saya kenal baik. Brendan mengasingkan diri setelah dia berhenti bekerja sebagai wartawan di Afrika Timur. Hatinya tergerak untuk mencari pulau tempat dia melanjutkan kehidupan dan masa depannya setelah beberapa negara di Afrika Timur waktu itu mendeklarasikan kemerdekaan mereka. Saat itu Brendan yang berkewarganegaraan Inggris menyadari karirnya akan selesai dan posisinya sebagai editor di surat kabar akan digantikan oleh putra daerah setempat. Dalam upaya mencari kehidupan baru, Brendan menemukan sebuah pulau kecil yang telantar. Dia merasa inilah tempat untuk memulai hidup baru sekaligus sebagai tempat yang menjadi tujuan akhir hidupnya. Dengan uang tabungan yang dia miliki, pada tahun 1962 Brendan membeli pulau terkecil di Seychelles itu seharga 8.000 pound sterling. Di pulau yang luasnya cuma 9 hektar itulah pria yang lahir pada tahun 1925 itu menghabiskan seluruh sisa hidupnya selama 40 tahun. Mengapa cerita kehidupan Brendan menjadi istimewa? Selain karena keputusannya untuk tinggal sendirian di pulau itu, Brendan dikenang karena upayanya yang luar biasa dalam mengubah pulau yang tadinya hanya ditumbuhi semak-semak belukar menjadi taman nasional dengan lebih dari 16.000 pohon berbagai jenis yang dia tanam. Padahal ketika negara Seychelles berkembang menjadi tujuan wisata yang populer, banyak pengusaha mengincar Pulau Moyon untuk dijadikan resort dan tempat wisata. Bahkan ada seorang pangeran asal Arab Saudi yang konon menawar pulau itu senilai 50 juta dolar. Namun Brendan menolak. Apalagi belakangan ribuan spesies burung dan hewan lainnya menjadikan Moyon sebagai habitat mereka. Sebelum meninggal, Brendan yang tidak punya keluarga mewakafkan pulau itu untuk dijadikan taman nasional. Impiannya kini terwujud. Pemerintah Seychelles menjadikan Pulau Moyon sebagai taman nasional yang dilindungi. Di pulau ini, burung-burung, kura-kura raksasa yang nyaris punah, dan hewan-hewan lainnya dapat hidup tanpa gangguan. Cerita tentang perjuangan seseorang mengubah lingkungan yang rusak menjadi bermanfaat bagi kehidupan tentu sudah sering kita dengar. Kita tentu tidak bisa menjadi seperti Brendan, tetapi semangatnya untuk menjaga alam bisa kita tiru dengan cara dan kemampuan kita masing-masing. Satu langkah kecil kebaikan dalam hidup kita untuk meninggalkan inspirasi kebaikan bagi anak cucu kita.